Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Oke. Oh iya, selamat pagi Nak Putri. Bagaimana keadaannya hari ini? Pagi Bu. Pagi ini sih saya merasa agak tegang, tapi saya juga siap untuk mengikuti sesi konseling kita pada hari ini. Oke, saya mengerti ya perasaan Nak Putri. Nah, sebelum kita memulai, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang sebelum kita mulai, Ibu ingin memberitahu dulu bahwa kita akan menghabiskan waktu sekitar 40 menit ke depan ya untuk sesi konseling kita. Jadi tujuannya itu untuk membantu masalah Nak Putri ini. Nah, jadi bagaimana Nak Putri, apakah itu sesuatu yang Nak Putri harapkan? Iya Bu, saya sangat berharap bisa mengatasi ketakutan yang saya alami. Oke, jadi sebelum itu kita sepakati kontrak layanan yang akan kita lakukan bersama ya. Iya baik Ibu, tetapi saya agak ragu untuk menceritakan masalah yang saya alami Bu. Nah, jadi Nak Putri ini jangan khawatir ya, karena dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nak Putri ceritakan pada Ibu, insya Allah akan aman dan tidak akan disebarluaskan kepada siapapun ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya juga lega mendengarnya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, apakah posisi duduk Nak Putri sudah nyaman begini? Alhamdulillah sudah Bu. Oh ya, oke. Nah, jadi sekarang apakah Nak Putri ini merasa siap untuk mulai proses ini? Iya Bu, saya siap. Oke, bagus ya. Mungkin Nak Putri bisa ceritakan kepada Ibu tentang permasalahannya atau keganjalan yang Nak Putri sedang hadapi terkait dengan ketakutannya. Biasanya Ibu, saya merasa sangat cemas dan takut gagal setiap kali harus berbicara di depan kelas. Rasanya itu seperti beban yang sangat berat Ibu. Oke, kalau boleh tahu Nak, apa yang membuat Nak Putri ini merasa cemas dan takut gagal saat berbicara di depan kelas? Mungkin ada faktor tertentu yang memicu perasaan Nak Putri? Saya rasa cemas Ibu karena takut salah berbicara atau membuat kesalahan di depan teman-teman dan guru saya. Saya juga khawatir bahwa mereka akan menilai saya buruk Ibu. Oke, saya mengerti ya perasaan Nak Putri. Nah, jadi apakah Nak Putri ini menyadari bagaimana sih dampak dari ketakutan terhadap proses belajarnya Nak Putri? Biasanya Ibu, saya merasa sulit berkonsentrasi dan kadang-kadang saya juga sulit memahami materi karena ketegangan yang saya rasakan. Oke, Ibu paham ya. Nah, jadi sekarang mari kita mencari solusinya bersama-sama ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya dulu, apa tujuan atau harapan yang ingin Nak Putri capai dalam sesi konseling ini? Saya ingin Ibu bisa mengatasi ketakutan saya dan menjadi lebih percaya diri saat presentasi di depan kelas. Oke, itu sangat bagus ya Nak Putri. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana Nak Putri ini mempersiapkan diri sebelum berpresentasi di depan kelas. Nah, jadi persiapan yang matang itu bisa membantu Nak Putri ini mengurangi kecemasan dan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, mungkin apakah Nak Putri ini biasanya melakukan persiapan yang cukup sebelum presentasinya dimulai? Sejauh ini sih Bu, saya cenderung melakukan persiapan yang cukup dan saya mencoba berlatih sendiri di rumah dan membayangkan situasi presentasi pada saat di depan kelas Bu. Oke, itu sangat baik ya. Jadi upaya yang Nak Putri lakukan itu untuk berlatih sendiri dan membayangkan situasi presentasi di depan kelas merupakan langkah yang sangat positif dalam mengatasi ketakutannya Nak Putri ya. Nah, jadi sekarang dalam sesi konseling ini kita juga akan mencoba untuk mengidentifikasi strategi dan teknik tambahan yang bisa Nak Putri terapkan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya.
dan mengurangi kecemasan saat berbicara di depan kelas. Nah, mungkin apakah Nak Putri ini merasa terbuka atau menjelajahi lebih dalam lagi tentang hal ini? Iya Bu, saya sangat terbuka untuk mempelajari lebih banyak strategi yang dapat membantu saya mengatasi ketakutan dan meningkatkan kepercayaan diri saya, Ibu. Oke, bagus ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan persiapan itu dengan cara memperdalam pemahaman tentang materi presentasi yang akan dipresentasikan. Nah, jadi semakin Nak Putri ini menguasai materinya, maka semakin percaya diri Nak Putri ini akan semakin meningkat. Nah, jadi Nak Putri juga bisa mencoba berlatih presentasi di depan cermin atau dengan teman-teman untuk mendapatkan umpan balik. Nah, dan memperbaiki kelemahan yang Nak Putri alami. Nah, jadi bagaimana pendapat Nak Putri tentang hal itu? Berdasarkan pendapat Ibu sih, saya setuju. Jika berlatih presentasi di depan cermin atau depan teman-teman, mungkin hal itu bisa membantu saya merasa lebih percaya diri saat presentasi sebelumnya, Bu. Oke, selain itu, penting juga untuk memperhatikan teknik komunikasi nonverbalnya ya, seperti postur tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah saat berbicara di depan kelas. Nah, jadi ekspresi tubuh itu yang percaya diri dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif, nah dan memberikan kesan yang positif kepada audiensnya Nak Putri. Nah, jadi Ibu mau bertanya lagi, apakah Nak Putri ini sering memperhatikan hal tersebut? Sejauh ini sih Bu, saya belum terlalu memperhatikan hal itu, tetapi saya sadar bahwa itu hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Oke, sangat baik ya. Jadi kita bisa mulai dengan memperhatikan hal-hal tersebut dalam situasi sehari-hari. Nah, dan berlatih mengendalikannya secara sadar. Nah, jadi bagaimana perasaan Nak Putri tentang strategi dan teknik tambahan yang telah kita bahas untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Nak Putri dan mengurangi kecemasannya saat presentasi? Saya merasa sangat optimis Bu, tapi saya berharap juga dapat menerapkan semua hal ini dalam presentasi berikutnya. Oke, usaha Nak Putri sangat Ibu hargai ya. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan dulu tentang teknik flooding in vivo. Jadi, di mana teknik flooding in vivo ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam terapi untuk mengatasi fobia atau gangguan kecemasan seperti kecemasan yang Nak Putri alami. Nah, jadi sekarang Ibu akan memperlihatkan satu video terkait teknik ini, agar Nak Putri ini bisa lebih percaya diri lagi ketika presentasi di depan kelas ya. Mungkin kita bisa lihat bersama ya. Tunggu sebentar ya. Iya. Siapa nih yang suka kebingungan kalau giliran kita untuk presentasi? Atau siapa nih yang suka menanyakan bagian presentasi kalian ke teman kalian? Kita juga sering banget nih grogi dan keringat kalau harus berbicara depan umum. Tahu gak sih kalau menurut survei dari Visma, 75% orang-orang di dunia ini punya rasa takut untuk berbicara depan umum. Lantas saja ya, presentasi sudah seperti kejadian horor. Tapi tenang aja Merados, hari ini kita bakal bahas tips-tips yang bisa kita terapin supaya kita nggak grogi ketika presentasi. 1. Persiapkan dirimu. Ketika melakukan presentasi, persiapan adalah hal yang paling penting dan krusial loh Merados. Menurut survei statistik dari Visma, jika kita tidak mempersiapkan diri, rasa gelisah dan khawatir kita untuk berbicara depan umum meningkat sampai 90% loh. Jadi presentasi selanjutnya, jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri kalian supaya percaya diri. 2. Latihan. Latihan adalah salah satu bentuk mempersiapkan diri yang paling efektif loh. Kamu bisa berlatih sendiri di depan kaca atau di depan keluarganya juga. Dan kesalahan mereka adalah hasil
masih membaca catatanmu sendiri? Tarik nafas yang dalam. Jika kamu sedang grogi, tarik nafasmu yang dalam dan hembuskan. Berlatih teknik menarik nafas ini terbukti efektif untuk mengurangi stres dan meregulasi adrenalin atau zat yang membuat kamu grogi. Menarik nafas yang dalam juga membawa banyak oksigen masuk ke otak yang membuat kamu berpikir lebih jernih. 5. Bicara perlahan. Bicara perlahan di sini maksudnya bukan volume suaranya yang harus, tapi tempo bicara kita. Bicara perlahan bisa membantu untuk menenangkan diri dan pendengar juga bisa mendengar kita lebih baik daripada ketika kita berbicara dengan cepat. Ini harus dilatih ya Marius, karena sangat mudah bagi kita berbicara cepat ketika kita sedang duduk. 6. Senyum. Ini adalah hal yang sederhana, tapi adalah alat yang sangat berguna ketika kamu takut atau grogi. Tersenyum bisa mengeluarkan zat endorfin yang akan membantumu jadi lebih percaya diri. Kalau kamu senyum, orang lain yang akan melihat kamu juga pasti lebih rileks dan menerima pesanmu lebih baik. 7. Accept your fear. Iya, ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi daripada kita terus kabur dari perasaan takut kita, terima bahwa ketakutan adalah hal yang wajar dalam hidup. Kabur terus hanya akan membuat rasa takut kita semakin memburuk. Sedangkan jika kita menerima rasa takut kita bisa belajar menerima diri kita dan berperilaku sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, berikut tips-tips yang bisa kita lakukan sebelum presentasi untuk mengurangi rasa grogi kita. Sekali lagi, tenang aja Meredos, grogi adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana cara kamu mengatasi rasa grogi kamu. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti sosial media TechUps belajar. Nah, jadi itu ya tadi Ibu sudah memperlihatkan Nak Putri tips agar Nak Putri ini tidak merasa ketakutan lagi ketika presentasi di depan kelas. Nah, jadi Ibu mau bertanya kepada Nak Putri, bagaimana perasaannya Nak Putri setelah melihat video yang Ibu berikan tadi? Alhamdulillah Ibu, setelah menonton video tadi saya merasa lebih yakin. Sebelumnya jadi saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah memperlihatkan saya video dan tips yang bisa saya terapkan. Nah, jadi itu tadi ya solusinya yang kita telah nonton. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD-nya mungkin Ibu akan share di WA saja ya. Nanti Nak Putri kerjakan terus kirim kembali ke Ibu ya. Baik Ibu. Oke. Nah, jadi mungkin waktu kita sudah hampir selesai ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, Ibu mau bertanya, apakah ada hal lain yang mungkin Nak Putri ini ingin sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini? Saya rasa sudah cukup Ibu. Oke, jadi Nak Putri ini harus ingat bahwa Ibu akan selalu ada di sini untuk mendukung Nak Putri. Jadi jika Nak Putri membutuhkan bantuan tambahan, jangan ragu untuk terus menghubungi Ibu ya. Nah, mungkin ketika tidak ada perubahan, Ibu akan merencanakan tindak lanjut untuk melakukan konseling individual lagi, tetapi dengan mungkin kita akan bisa menyesuaikan waktunya ya dan tempatnya di mana sesuai kesepakatan dari Nak Putri juga kapan bisanya. Mungkin bisa WA Ibu ya. Baik Ibu. Oke, kalau begitu hari ini sudah cukup ya? Iya baik Ibu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan tips-tips yang Ibu berikan. Nanti
nanti saya akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Jadi saya pamit dulu Ibu, karena berhubung kayaknya sebentar lagi sudah waktu masuk untuk pelajaran berikutnya. Iya. Hati-hati ya nak. Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.